Ti, aku tuh lagi sedih loh, Ti. Kenapa? Ini anjingku ini mati. Oh, anjingmu yang lucu itu? Iya. Yang pintar itu? Iya. Yang fotonya kamu masukin ke dompetmu itu? Dompet itu. Aku turut berduka cita nih. Iya. Aku kalau ke rumahmu pasti nyariin dia. Kamu nggak nyari aku, Ti? Cuma nyari dia. Iya, nyari anjingmu. Aku dari seorang teman. Kamu kok gitu, Toti? Kan Anu nyari ke rumahku ya nyari aku, gak dia. Dia sudah almarhumah. Malah diketawain. Nggak bisa tahan aku. Iya Nit, aku ke rumahmu nggak cuma nyari anjingmu kok. Aku juga pengen main sama kamu lah. Tuh, sukanya kamu ngerjain aku kok. Asik loh ngerjain kamu tuh. Hi, asik di kamu. Luka di aku. Oh, Eti, kira-kira ya anjingku itu masuk surga nggak ya? Aduh, aku surga. Surga. Ih, Tante Onga bikin kaget ya, Tia. Siapa yang masuk surga? Ini loh anjingnya Nini tuh mati. Terus Nini itu pengen tahu masuk surga atau enggak. Anjing yang nggak masuk surga lah. Kasihan, dia itu kesayanganku. Binatang itu tidak punya roh, hanya punya tubuh dan jiwa. Pasti mau tanya jiwa itu apa? Ya kan? Tahu dong. Jadi gini ya, di jiwa itu ada pikiran, ada perasaan. Kalau kita sedih, kalau kita senang, gembira, nah itu ada di jiwa. Terus kehendak, kita mau melakukan apa, itu juga ada di jiwa. Nah, kalau roh itu hanya ada di manusia. Dan roh itu ya, begitu kita lahir, itu roh itu akan ada selama-lamanya, kekal. Binatang tidak punya roh. Jadi binatang tidak masuk surga. Tapi di Alkitab ada satu binatang yang ada di surga, yaitu apa? Tahu nggak? Aduh, nggak tahu. Gini. Oh, kuda. Nah, di Alkitab ada di surga itu ada kuda, tapi bukan berarti kuda yang mati terus masuk ke surga, bukan kayak gitu. Udah jelas? Jelas. Ternyata gitu, Ti. Ya. Kita paham sekarang. Jadi sekali Titi dilahirkan, rohnya akan selamanya di tempat Titi. Sekali Nini dilahirkan, roh itu akan selamanya ada. Betul sekali. Nah, sekarang Tante Onga mau tanya. Kamu akan diselamatkan dan masuk surga kalau Aku tahu. Aku loh, gantian aku yang ngejawab. Aku Tante, aku yang jawab. Ojo banter-banter. Itu bayi tetangga lagi tidur, nanti bangun nangis gara-gara kalian teriak-teriak. Iya. Aku jawab dengan baik sekarang. Aku tahu. Aku juga tahu. Iya, kita sama-sama tahu. Intinya bahwa kita harus minta ampun kepada Tuhan Yesus, lalu menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul.
Nah, kalau manusia mati terus bagaimana? Iya, bagaimana? Oh, soalnya aku kasihan sama temenku Tante Onga. Mamanya kan meninggal. Aduh, dia itu nangis terus. Sampai hari ini pun itu dia tetap nangis. Sedih ya? Iya, Sedih. temanku juga ada yang kehilangan papahnya. Hah. Terus dia masih ikut sedih atau nangis. Sampai hari ini juga aku kan jadi ikut sedih. Iya, Tante Onga juga pernah kehilangan. Oh ya? Iya, Papa Tante Onga sudah dipanggil Tuhan. Terus adik Tante Onga yang perempuan juga dipanggil Tuhan. Iya, sedih banget. Itu bisa dimaklumi. Kan kita sayang sama mereka kan. Jadi ketika mereka itu meninggal, kita jadi sedih banget. Tapi ada ayat Alkitab yang berkata bahwa kita boleh sedih, tapi tidak boleh berkepanjangan sedihnya. Oh ya. Boleh sedih tapi nggak boleh lama-lama. Iya. Iya. Ayat Alkitab tersebut mengatakan bahwa kita tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Wah, mengapa ya Alkitab bilang seperti itu? Mau tahu nggak? Ya mau banget. Oke, Tante Onga mau mengajarkan K4. Tahu K4? Wah, tahu aku. Apa? Tunggu sih. Oh, Ntar, K4 itu berarti K-nya ada 4. iya. K. Nah, tahu nggak artinya apa? Yuk, Tahu. coba apa? Kodok, kelinci, kerbau, kuda. Wow, Iya kan? Masa ngaco. Iya. Ninit ngaco ya. Loh, apa? Kalau gitu apa? Apa kuda nih lah sama aja nggak salah. bisa. Bukan itu maksudnya. Apa? K4 itu ya, Heeh. kedatangan. K kedua, Kristus. K ketiga, kedua. K keempat, kalinya. Oh. Jadi keempat, kedatangan Kristus. Kedua kalinya. Kristus itu siapa? Aku tahu. Aku tahu. Siapa ayo? Yesus pasti. Iya betul sekali. Kristus itu adalah Tuhan Yesus. Loh. Tante, bukannya Tuhan Yesus sudah datang ya waktu Natal? Nah, yang pas jadi bayi itu kan datang. Iya, betul. Tuhan Yesus waktu itu datang yang pertama kalinya jadi bayi, lemah, tergantung orang, iya kan? Iya sih. Nah, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, ingat enggak? Ingat. Tuhan berjanji bahwa ia akan datang kembali. Oh, iya. Paham kita, sekarang paham kita. Oke, sekarang kita mau belajar tentang K4. Kedatangan Kristus kedua kalinya. Bagaimana? Siap. Siap ya, Ti? Oke. Kita baca ya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Demikian kata firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara atau anak-anak bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Mengapa? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi Ninit, Titi, dan anak-anak yang di rumah, jika orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus meninggal, maka roh orang itu akan ada di mana? Ayo. Ya, di surga. Betul banget. Yes. Nggak mungkin kemana-mana ya, Tia. Iya. Sekarang lanjut ya. Ya. Nah,
Kalau sekarang ini tentang keempat, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi begini peristiwa kedatangan Kristus kedua kalinya akan dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Kuburan-kuburan akan terbuka. Yang keluar bukan zombie, bukan. Tuhan kita itu hebat. Tubuh yang sudah rusak, yang sudah jadi debu, yang sudah jadi tanah, yang sudah jadi tulang belulang, akan disatukan dengan rohnya yang sudah ada di surga. Tubuhnya jadi tubuh yang penuh dengan kemuliaan, selama-lamanya muda, selama-lamanya sehat dan kuat selama-lamanya. Dan tubuh kemuliaan ini tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, sesudah peristiwa itu, maka terjadilah peristiwa berikutnya bagi kita, anak-anak Tuhan Yesus yang masih hidup saat itu. Nah, ini peristiwanya di B, rapture. Apa itu rapture? Rapture adalah pengangkatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus di mana? Di udara. Kita baca ayat 17 ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada waktu rapture terjadi, dalam sekedip mata, tidak sampai 1 detik, kita anak-anak Tuhan yang masih hidup, tiba-tiba sudah ada di udara, bersama-sama dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal, yang tadi kuburannya terbuka itu, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di udara, dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Jadi ini maksud Tuhan, supaya jika ada yang meninggal, kita tidak usah sedih berlama-lama, karena kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Aduh, aku kok jadi takut rapture ya. Loh, kok malah takut? Loh, malah enak loh di rapture. Kan gak perlu nunggu meninggal. Kamu tinggal kayak melek aja udah di surga loh. Oh, gitu ya? Iya. Ya udah deh, aku berani rapture. Nggak apa-apa. Ya, aku rapture aja. Rapture. Ya, iya, oke, siap. Benar. Berani, nggak berani aku. Kan nggak kerasa di rapture. Ya makanya tadi kenapa aku Kita kan misalnya baru gini, baru pegang HP, tiba-tiba Tuhan datang dalam sekedip mata, twing gitu, HP-nya jatuh, kita udah di awan-awan, udah di udara sama Tuhan, nggak kerasa apa-apa. Iya ding. Kenapa takut? Oh ya, kenapa aku takut ya? Iya, nggak usah takut. Oke, ya nggak, oke. Ding? Iya. Teman-teman di rumah jangan takut rapture ya, nggak kerasa apa-apa. Kita tahu-tahu di surga. Berani. Gini loh Nit, sekedip itu, lihat mataku ya. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Nggak sampai 1 detik lah. Waduh, Cepet toh? cepet. Makanya. Iya ya. Waduh,
Enak ya berarti ya? Iya. Nggak kerasa apa-apa. Bersyukur kan? Tuhan baik. Iya. Nggak bikin kita susah dan takut. Iya. Betul, nggak bikin susah ya. Iya, emang nggak bikin susah kita. Gampang banget pertolongannya itu buat kita. Nah, gitu kan Tante Olga? Nah, sekarang lanjut ya. Apa yang terjadi pada orang-orang yang ketinggalan, yang tidak di-rapture? Dengerin ya. Sesudah rapture terjadi, nih. Antikris, orang yang menentang Tuhan Yesus, orang yang gak suka kepada Tuhan, akan berkuasa. Mereka mengalami masa antikris selama 2 kali 3,5 tahun. Jadi totalnya ada 7 tahun. Nah, sesudah masa antikris akan terjadi keempat, kedatangan Kristus kedua kalinya, tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini bagaimana? Lain dengan waktu Tuhan Yesus datang yang pertama, lain dengan waktu tahap yang pertama di mana Tuhan Yesus itu datang tidak bisa dilihat orang-orang yang di bumi. Nah, yang tahap kedua ini Tuhan Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja dan dia akan menjadi hakim yang adil, bukan bayi yang lemah lagi. Tuhan Yesus datang dengan orang-orang salehnya, termasuk kita yang di-rapture, diiringi para malaikatnya. Dan semua orang bisa menyaksikan kedatangannya. Ya, sekarang kan orang bisa cepat mengabadikan satu peristiwa kan, lewat HP, lewat kamera, itu bisa disaksikan oleh orang-orang seluruh dunia ini. Dan di tahap yang kedua ini Tuhan akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Kemudian dia akan mengalahkan Antikris dan pengikut-pengikutnya dalam perang Harmagedon. Dan terakhir, iblis juga ditangkap dan dihukum. Wah, puas banget ya. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia adalah Hakim yang adil. Nah, gimana? Ikut Tuhan Yesus, untung atau rugi? Untung. Untung atau untung banget? Hah? Gitu. Ya, sekarang pertanyaannya, kalian, Nini dan Titi dan teman-teman di rumah, mau di-rapture enggak? Mau dong. Mau Ini banget. sudah mantap. Mantap, tep. Nah, sekarang syaratnya apa supaya bisa di-rapture? Hehehe. Yang pertama harus apa? ya? Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua harus setia kepada Tuhan Yesus. Teman-teman di rumah tahu ya? Oke. Teman-teman, sepertinya kita harus menghafalkan ayat hafalan kita. Iya, ada ayat hafalannya ya Tia. Iya. Ini ayat hafalannya. Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Teman-teman, yuk bareng-bareng kita ucapkan bersama-sama ayat hafalan kita. Yohanes 14 ayat 3.
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau di rapture. Aku nggak mau ketinggalan. Terima kasih Tuhan sudah mati di kayu salib dan mengampuni semua dosaku. Aku mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dan tinggallah dalam hatiku Tuhan. Roh Kudus, tolong aku supaya aku setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika sangkakala Tuhan berbunyi, ketika namaku dipanggil, aku ada Tuhan. Aku juga berdoa buat teman-teman yang anggota keluarganya meninggal. Tuhan yang hiburkan dan kuatkan, karena kami akan bertemu dengan mereka saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan Yesusku. Amin. Amin.